Assalamualaikum, Mbak. Waalaikumsalam. Udah malam, lagi ngapain tuh? Oh, mau sahur. Sahur, Iya, tadi bener. habis buka. Udah ada yang beliin daging bebek Iya, sama nasi uduk. Gimana? rezeki deh ya. Iya. Mumpung belum tidur dah nih ya. Iya. Kita ngobrol bentar. Oke dah. Siap jawab pertanyaan kan? Mm-mm. Ini kan lagi rame menjelang pemilu Mm-mm. 2024. Mm-mm. Di mana ada 3 paslon. Ya kita nggak sebutin dah. Iya. Tapi udah jelas 1, 2, 3-nya. Betul. Dengan visi misinya yang berbeda. Betul. Tapi satu tujuan. Betul. Oke. Selama Mbak ikut pemilu dari presiden-presiden sebelumnya, itu ada cerita yang mau diceritain gak Mbak? Pengalaman. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Nama ane Bang Roni, Putri Betawi. Jadi perjalanan ini ya dari tahun 96 sampai 97 98 apa itu kerja di satu perusahaan garmen. Cuman nggak tahu ya namanya perjalanan dari tempat abah kerja tuh ke rumah tuh lumayan, karena kan di kawasan industri Pulau Gadung gitu kan. Kita tinggal di daerah Rawa Badung, daerah kawasan juga. Kalau pulang lembur gitu kan, namanya di garmen. Kita sampai malam gitu. Setiap malam kan dulu daerah situ sepi, apalagi Emia Farma sepi tuh. Cuman kita jalan sambil sholawat, karena orang dulu bilang angker daerah situ kan. Cuman waktu itu kita ketemu dengan aki-aki yang wilayah situ. Ini bukan ngarang nih, karena ada Wia kepengen cerita. Nah, itu kan dia bilang tuh aki-aki, nanti katanya itu ada kerusuhan mengenai tentang turunnya presiden. Kalau abah adalah nggak peduli hal gituan, orang nggak ngerti kan gitu, nggak ngerti politik, nggak ngerti itu kan. Abah nanya sama aki-aki, oh bisa aja Ki, iya nanti lihat aja katanya, rame, banyak orang kebakar. Lihat tuh teman namanya itu nggak dikasih tahu itu. Aneh ngobrol, setiap kali pulang malam pasti ketemu dia tuh aki-aki. Terus aneh kerja dari tahun 90 sampai 96 sampai ternyata kebenaran tuh, kebenaran 97 sampai 98 lalu pindah kerja di Cakung, namanya PT Winsa Jaya, tentang hebel, tentang bangku. Terus ada kerusuhan tuh. Anda lihat, nyala sih kita singkat aja. Oh bener, lu hati-hati ngomong ya. Abah pikirin, ini bener hati-hati ngomong. Anda lewat satu mall tuh yang di Klender, ternyata bener kebakaran, orang pada teriak ya kan. Enggak, kita cari lagi kejadian itu. Aneh nggak bisa tidur,
mikirin aki-aki tuh. Ya aki-aki bener omongannya ya kan. Terus sampai jadi kita keliling dah kena mencekam kan waktu itu kan. Kami lihat ke Romangun keliling pakai sepeda. Ternyata lewat kawasan lagi tuh tengah malam ketemu lagi sama aki-aki. Dia bilang kejadian ini akan terulang dan terulang, dia bilang gitu. Cuman dilalahnya itu aki-aki aneh lupa untuk ngasih tahu siapa namanya, gitu kan? Rumahnya di mana enggak? Tiba-tiba dia muncul aja gitu. Kalau aneh sih bilang wujud, gitu kan? Bukannya kenapa ceritain, enggak, ini aneh cerita. Aneh lepas dari tugas itu malam mengenjot sepeda ketemu tuh. Begitu ketemu itu kan itu namanya daerah Pegangsaan ya. Ketemu lagi sama aki-aki udah sekian lama. Dia celana kemudian gimana dek katanya, bener nggak omongan aki gitu. Nah, bener Ki. Abah nanya, kok bisa begitu ya Ki? Itu kata keserakahan manusia. Gitu kan? Nah, ternyata rame dah tuh. Rame tentang jenderal, tentang ini kan itu kan. Gitu. Abah juga tanya, kok ke jenderal Ki? Iya katanya. Nanti juga ada yang orang ingin pergi ke luar negeri, mati di tengah jalan. Jenderal ini pun pergi, gitu kan, ke negara antara dia jadi Arab atau ini, dia bilang. Oh, betul. Karena dia ngomong kita tergetar orang tua. Yang rokok tuh pakai rokok lisong. Udah, ini 97 98. Kita benar itu. Cuman wajahnya kayak digambarin sama dia. Urunda. Ini presiden kita yaitu Pak Harto turun. Begitu Pak Harto turun, ramai tuh ceritanya. Nah, memang ada satu jenderal ini kasarnya hijrah, kasarnya deh ya. Karena aneh nggak tahu politik, nggak ngerti kan gitu. Ya kayak cerita gitu kan. Cerita ini gilalanya dia cerita nih, aneh nggak tahu sampai terhim kalau kata orang Betawi sampai subuh. Aneh di kawasan gitu kan. Ya sehingga kawasan Pulau Gadung sampai terjadi itu kan, digambarin tuh orangnya, wajahnya. Dia bilang kasihan ini sebetulnya jenderal karena dia ikut itu mana keputusan isunya mana keputusan atasannya 9. Keputusan atasannya, iya. Nah, dengar selentingan, katanya dia tuh jenderal pergi ke Yordania. Untuk dari Yordania berapa tahun Allahu a'lam deh. Jadi masih ada cerita sama aki-aki nih. Sampai tuh aki-aki ngomong, itu kan,
nanti turunnya ini presiden juga nggak bakal aman. Ini bangsa ini, kata negara ini. Nah, abah nanya tuh sama aki-aki. Lah, aki-aki tahu emang aki-aki baru kita ngomong orang mana sih? Lah, kita orang Indonesia katanya gitu kan. Aslinya asli mana? Oh, asli orang Indonesia, dia bilang gitu. Ya kan, udah karena dia orang tua kita nggak mau dah kan gitu. Itu udah akhirul kalam kita nggak terasa tuh itu kan, air nggak ada, dia merokok gitu. Cuman di lalu kita nggak haus, nggak seret ya ngobrol tuh. Itu sampai akhirnya terjadi dah hal itu. Kita baca koran dulu kan, koran kan yang ngetop Pos Kota apa tuh, Kompas gitu kan. Belajar deh kayak orang-orang belajar baca kita kan gitu. Ternyata ini nama jenderalnya, nama itunya gitu kan. Gitu kan, ada satu ini. Terjadilah ya kan, penggantian pemimpin presiden. Itu waktu itu digantikan kalau nggak salah dengan siapa ya, B.J. Habibie ya, apa siapa dari Pak Harto, B.J. Habibie gitu kan. Dari B.J. Habibie ini juga nggak baik juga gitu kan gitu. B.J. Habibie terus ya kan, ganti lagi B.J. Habibie ke Abdurrahman Wahid ya, dari Abdurrahman Wahid tuh terus sampai ke Megawati. Nah di sini nih gitu kan, gitu di sini di selak yang di sini nih, bagaimana di zamannya Megawati ini gitu kan. Betul, ini cerita aki-aki kejadian itu dah aneh pulang kita udah habis subuh gitu kan, ngapain gitu kan. Begitu cerita ini Megawati jadi presiden gitu, aneh udah nggak kerja lagi tuh, aneh jagain wartel waktu itu kan di daerah Cipinang Besar Selatan gitu kan. Nah di situ yang aneh lihat tuh itu kan, ini omongan aki-aki bener nih kayaknya nih, apa yang akan terjadi dari Cipinang Besar Selatan kita, wilayah Gembrong itu aneh pulang kerja gitu, begitu aneh muter pas itu kan daerah Gembrong, kalau kata orang bilang tuh daerah jalur Gaza ya kan, karena banyak perempuan begitu deh ya. Ketemu lagi tuh sama aki-aki, ajaib tuh. Aneh kejadian itu, ketemu tuh aki-aki itu kan kurang lebih ada 9 kali kali ketemu gitu. Ketemu nanti dia bilang ada satu satelit gitu kan yang buat bayar gitu kan, orang kita kan nggak ngerti. Nah kan adik katanya kerjanya di apa, di wartel katanya gitu kan, satelit itu. Emang waktu itu kita punya HP itu kartunya itu mahal dulu, perdana tuh ya, sampai 1 jutaan gitu kan, sampai 1,5 juta. Vouchernya gue beli paling murah tuh 100.000 kan, 150. Intinya terjadi itu, tanya lagi ya betul, ini juga nggak baik juga nih katanya akan terjadi gitu kan. Ternyata benar terjadilah. Itu kan tuh aki-aki bilang ini perempuan walaupun keturunannya orang baik, anaknya sang proklamator itu, cuman pemikirannya apanya tuh dia ingin menjadi penguasa gitu kan. Ini aki-aki yang ngomong gitu. Penguasa apa ki, dia bilang mau kayak zaman kerajaan lebih gitu, bilang enggak akan menguasai ini gitu kan. Nanti antara dia dengan kelompoknya baku hantam dulu gitu kan. Iya tuh ternyata gitu kan, kita selusuri benar gitu kan. Jadi akhirnya tuh dia turun tuh
dari Abdurrahman Wahid turun terus ganti deh kan namanya SBY, Presiden SBY ya itu. Nah presiden SBY juga ini itu kan dia cerita tentang hal itu gitu kan begitu, walaupun agak baik cuman kurang baik di ujungnya nanti karena alam akan berbicara kan gitu kan, alam akan berbicara itu banyak korban, banyak bangkai berserakan. Ada nanya bisa aja nih aki-aki gitu, cuman kita nggak bilang ini dia paranormal, nggak bilang orang sakti. Setiap kali ketemu dia nih itu, bilanglah pertanyaannya kita mau tanyakan dia siapa itu selalu bahasa Betawi tergetun dengan cerita dia gitu kan, orang udah tua gitu kan, dia punya pakaian itu kayak pakaian Jawa tuh garis-garis gitu tuh belangkon pakai tongkat gitu kan, tongkat juga cuman emang baunya sih bau misik hitam gitu kan, nama iya saja rokok itu deh gitu kan, yang di rokok jagung gitu kan. Nah ini ngobrol itu di wilayah depan itu ini cerita tentang Megawati, cerita tentang SBY itu emang di Cipinang depan Cipinang itu kan banyak perempuan begitu tuh ya kan, bala bencong banyak kan. Nah, kita duduk di situ tuh gitu. Cuman dilalahnya kita duduk itu suara mobil kayaknya nggak terdengar gitu kan. Gitu. Nah dia cerita itu gitu, ya. Nanti ada alam gitu. Oh ternyata tsunami banjir ya Allah, oh ini gitu. Cuma selalu haki-haki di saat sudah kejadian apapun itu ada suruh ingat, oh iya benar gitu kan. Jadi nah, ternyata ada satu kelompok dia bilang nih aki-aki nanti akan yang meneruskan gitu kan. Kalau kata aki-aki nih kalau kata orang-orang pinter nih aki-aki yang ngomong nih, dia adalah ya kan seorang putra pemingit atau apalah bahasa aki-aki, dia bahasanya orang yang telah dipilih sama bangsa lelembut ini. Aneh nanya sama aki-aki, emang ada begitu gitu mak, akal-akalan orang mencari dunia aja jadi begitu kan, dua titipan ini oh gitu udah akhir tuh gitu anuin ternyata bener kejadian ya. Nah jadilah tuh ceritanya tuh pemilu, nah diganti nih sama orang Sulu yang sekarang jadi presiden gitu kan. Nah aneh juga dibilang sreg ya karena pemimpin gitu. Dibilang nggak sreg emang tidak ada satu gambaran gitu kan. Itu aneh bilang apa nggak ada lagi kan gitu kan. Nah ternyata di belakang dia ini itu di belakang dia ini banyak yang mendukung itu kan, petinggi lah gitu kan, sama juga dengan partai itu gitu kan semua. Akhirnya tumbanglah ini ya kan, segitiga ini itu Demokrat ya anunya SBY tumbang, dia dah yang jadi presiden ya kan. Dia bikin emang itu wacana untuk daya tarik ya kan, menarik untuk masyarakat. Emang ini udah dibocorin sama aki-aki gitu yang aneh temuin gitu kan. Itu sampai terjadi dia katakan terakhir 9 kali ya, ingatannya 9 kali deh ya. Dia menjabat, nah ini kerja, ini dagangan pasir dah di sini. Di dagangan pasir itu 9 kali aneh ketemu tuh sama aki-aki. Nah 7 hari berturut-turut tuh aneh ngimpi juga tuh kembang tidur ya kan. Kembang tidur itu aneh ngimpi naik sud gitu kan, bersekat gitu kan, bersekat itu. Terus aneh lihat orang yang berkeringat dimakan keringatnya
Ini perjalanan nih, karena anak-anak ada yang minta ceritain kan gitu. Jadi ada cerita nih kan gitu. Dimakan gitu kan, ada kue ngoceh dimakan, apa yang terjadi gitu kan. Terus kita lihat tuh gitu kan, ada satu perkampungan dilanda apa namanya, kayak air mancur begitu kan, tapi di situ dekat ada kayaknya ada makam-makam wali Allah gitu. Kok bisa terjadi gitu kan. Itu 7 hari berturut-turut. Nah, terakhir itu ketujuh kalinya dia bilang itu ada 9, itu kan 9 petinggi yang telah mendukung dia, yang 2 nggak sepaham, dia keluar. Ada 7 jenderal, kasar 7 petinggi ini yang mendukung dia sampai mati, kena programnya, niatnya, pemikirannya dibilang sama. Terjadilah gitu. Sampai detik ini terjadi apa yang nggak mungkin, ternyata mungkin terjadi hal ini gitu kan. Nah terus ini Abu udah cerita, terus yang ada yang mau ceritain lagi apa nih, tentang apa nih, tentang sekarang ya? Jadi sekarang dan untuk kedepannya. Oh, dari sekarang untuk kedepannya. Ini masih dialog Abah, yang Abah masih ingat-ingat ini perkataan Aki-Aki. Memang benar, nanti ada seorang pemuda gitu kan, yang dihina, dicaci maki, kerjaannya pun tidak dihargai. Nah, orang ini pun prestasinya pun dari dia kecil sampai dia dewasa gemilang, dari orang, dari keturunannya, dari keluarganya gitu. Sampai ini orang masuk politik. Nah, ternyata yang aneh lihat ini adalah Anies Rashid Baswedan. Anies Rashid Baswedan gitu kan. Nah, cuman memang yang Abah lihat ini, kalau jujur ini pasti Anies menang. Karena berat ini melawan dua orang ini, antara angka 2 dengan angka 3. Gitu kan. Segala pola dia akan tempuh untuk memenangkan gitu ya. Nah, bisa juga terjadi. Ini kan analisa yang Abang ngobrol dengan orang tua itulah. Kasar orang tua misteri lah ini. Bisa terjadi kebanyakan orang pinter buat jati dirinya dia yang pinter. Dia katakan pinter ini karena dunia gitu kan. Dia mendukung nih antara 2 dengan 3. Walaupun satu kekuatannya dengan niatnya yang tulus, dengan niatnya yang dia pakai kekuatan bahasanya dengan kalam kita ini gitu, tawakkaltu 'ala Allah ya musabibal asbab la haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Dia pasrahkan, dia nggak punya daya, nggak punya upaya gitu kan. Dia terjadi. Nah, kalau ini orang Abah lihat deh, kenapa orang Jakarta ya kan gitu, dia jadi gubernur ya kan. Sebetulnya gubernur yang udah digantikan itu betul karena ucapannya ya, dengan bahasanya, dengan yang kita bilang kasar, bukannya tegas, kasar ya kan. Karena yang dukung juga partai-partai dia itu. Akhirnya tuh dia kepleset dengan di luar konteks jalur keyakinan dia kan gitu. Sampai dia turun. Nah, masuk dah kekuatan yang tadi dia bilang nih, berangkatnya tuh orang kan gitu. Cuman emang ini Anies Rashid Baswedan ini, kalau cerita lakon ini itu, kalau bahasa ini ngawur dikit ya, ngawur deh ya kan. Kalau bahasa Alim Dharma ini kayak suliwa dia nih,
tabib gitu kan, tabib pengobat pemikiran dan pengobat hati gitu kan. Kalau ada cerita film di apa namanya di Alim Dharma kan gitu kan, intinya ini orang jadi rebutan gitu kan, karena dia anak satu keturunan yang disayangin kan gitu. Nah, emang jalannya nggak mulus dengan real pemikiran orang. Nah beda udah, ya kan. Nah dia dukung dah, yang dukung ini sebetulnya juga orang yang sudah paham, cuman karena dia nggak punya kekuatan real dunianya, ya kan. Ada orang ngaku masuk ini, masuk jadi ini gitu, ngaku dah bahwa dia, ternyata dia pun dia nggak pungkirin siapapun yang mendukung, yang penting tugas dia di DKI Jakarta sukses gitu kan. Nah setiap pekerjaan dia di Jakarta ini enggak disambut dengan antusias dengan orang pemerintahan atau orang petinggi-petinggi, malah ada satu kebencian. Karena yang kita yakinin ini ada satu kesuksesan dia bikin pembangunan ini tandingan, termasuk kayak contoh sirkuit itu ya. Ternyata kan kekuatan ini bukan kekuatan duit atau kekuatan kekuasaan. Yang tadi aneh bilang, berangkatnya dia karena takdir Tuhannya gitu kan. Dia punya keyakinan gitu, kuat gitu kan. Terus diisukan dengan isu dia identitas. Nah karena dia nggak mau riak, dengan sudah pakemnya dia ini, Anies Baswedan, dia nggak mau riak. Kalau dia riak, dia sombong, dia takabur, bisa dia omong gitu. Cuman itu akan jadi perdebatan yang sangat panjang, karena yang demen ame dia 10, yang kagak demen 1000, ya kalah kan gitu. Mendingan dia gitu kan. Terjadi tuh ya kan, yang dibilang orang isukan dia adalah identitas atau apa, ternyata kan nggak dilihat dengan elit-elit politik yang lainnya bahasanya gitu. Intinya apa yang dia nggak lihat? Dia bangun gereja, dia bangun masjid, dia bangun semuanya. Itu nggak ada nilai kata, nggak ada nilai plus atau min, yang nggak ada. Yang ada hujatan. Ya, sampai detik ini kalau kita lihat itu kan, intinya ya ini dia berangkat gitu. Nah cuman memang Allah sayang sama dia tugas sampai 5 tahun deh. Dia keluar dari itu, ya kan, dia bangunin stadion yang disamakan dengan kemampuan anak bangsa ini. Yang satu ada di Bung Karno, yang menciptakan gelora Bung Karno, yang di Priuk ini, ya kan, Anies Rashid Baswedan JIS. Nah ini pun diaduk-aduk gitu kan. Ya. Kalau Anies yang aneh lihat kerjanya dia, orang mau ngakuin, mau distempel orang, ya bodoh amat kalau dia. Kalau yang aneh lihat sih, biar rekam jejaknya tuh hanya Allah dan manusia yang menilai, yang orang-orang bizak gitu aja. Nah, karena memang yang aneh pelajarin orang Indonesia ini, masyarakat kita pada umumnya itu, ya dengan orang-orang yang begitu demen memang deketin. Orang dengki dengan seseorang ini, orang dengki ini punya duit, punya kekuasaan gitu kan, hasut gitu. Yang kita lihat deh kayak di kehidupan kita sehari-hari kan gitu. Itu banyak ketimbang dikasih satu kebenaran. Enggak gitu. Nah, padahal begitu dia menjelang pemilu, semua deh tuh dilihat nih, enggak kiainya, enggak ulamanya, enggak itunya, dilihat yang haus dunia, yang dia masuk daripada keilmuannya, segala sesuatunya dibudaki dengan dunia. Nah dia masuk ke situ. Sampai itu pun ya mereka pun berani bersumpah demi Tuhan, dia katakan alam gaib, alam semesta gitu kan. Padahal itu mah dusta semua gitu ya. Coba kita pakai akal sehat. Kalau aneh pribadi, apa kesalahan Anies? Apa kerja Anies yang nggak kelar?
jelas semuanya gitu kan. Kalau main buka-bukaan kan gitu. Tapi kan ini enggak, dia berangkat pun jadi ini pun didukung dengan Nasdem, Surya Paloh, didukung dengan PKS, didukung dengan PBNU, didukung dengan partai itu. Itu pun memang udah Allah giring. Dengan 4 partai itu ada satu kekuatan yang takdirnya Tuhan katakan berangkat dari 4 partai ini bisa meruntuhkan semua tuh partai-partai besar gitu. Tuh aneh punya keyakinan gitu. Dan jadi ini aneh ulas lagi perkataan aki-aki yang aneh temuin nih. Gitu kan. Ini wujud aneh ketemu, cuman beda dimensinya beda kali ya, gitu kan. Terjadi nih, gitu kan. Nah, sampai ya kan setiap pekerjaan, setiap segala sesuatunya gitu. Ya tanpa pamrih, tanpa anak kan begitu. Sampai program dia juga anak-anak sekolah dikasih makan gratis, dan ya udah gitu. Cuman memang diklaim ya mereka yang mengerjakan, bukan Anies Rashid Baswedan. Begitu juga tentang banjir, dia bikin resapan air gitu kan. Ya dasaran gitu, dasaran karena jiwanya sudah terpendam dengan hatta durtumul maqabir kalla saufa ta'lamuna summa kalla saufa ta'lamun kalla law ta'lamuna ilmal yaqin la talahunna al-jinn summa la talahunna lakin summa la tus'aluna yawma idzin din na'im. Gitu kan, mereka udah ditanamkan itu. Karena yang mereka punya di puluhan miliar sampai triliunan untuk menjatuhkan Anies Rashid Baswedan nggak akan bisa. Karena dia lupa, selain kekuatan manusia yang punya kedudukan duit banyak itu, dia lupa semua itu punya Tuhan. Kalau bahasa orang kita Islam nih punya Allah. Kita nggak punya daya, nggak punya apa ya. Itu cuma rencana yang takdirkan Allah. Kita lihat aja nanti kan gitu. Nah, terus sampai turun gunung, sampai sekarang yang kita lihat ini satu negara ini dibuatnya sebagai negara seperti kerajaan gitu kan, gitu. Mesti turun tahta, anaknya mesti naik tahta gitu kan. Semua ada hukum dia yang buat, hukum dia yang rubah, hukum semua. Tapi dia lupa dengan hukum Allah kan gitu. Dia hukum Tuhan dia lupa gitu. Itu dia dustain perkataannya untuk memperkaya jiwanya, segala pemikirannya semua. Dia lupa tentang kain kapan, tentang lubang yang 2 kali 1 kali 2 atau 2 kali 1 kan begitu. Yang paling ngetop ya makam yang ada di Kerawang kan gitu, yang miliaran. Ya, bawa aja gitu kan, triliunan dibawa ke situ, mobil Mercy, Lamborghini gitu. Nah sekarang lagi lebih ajib nih, kita juga bingung kadang-kadang. Kita dukung hal-hal yang tersebut, kita lupa dengan program kita dikasih makan kasarnya gratis atau apa, dengan itu dengan ini kan gitu. Dia lupa kita nih, nggak tahu beras naik, segala sesuatunya naik, ya kan? Pekerjaan susah, segala sesuatu. Ini bikin penjol, yang utang penjol, yang utang kredit sobek, dia nggak pikir, dia dukung itu. Allah, ya kan? Kalau artis-artis ketahuan, karena dia bisnis, ya kan? Jangan sampai bisnisnya tuh kecomot, cuman pesan. Sepinternya manusia, secerdasnya manusia, tetap kalau hati dia penuh kedengkian, penuh keburukan, ya, penuh hasut, nggak segan-segan nanti Allah buka dengan ucapan orang yang tidak senang, orang yang tidak puas kepada dirinya. Allah akan ambil, padahal udah banyak itu kejadian-kejadian itu di mata kita buat pelajaran. Tapi kita kena ditutup hati kita dan pemikiran kita. Itu jadi begitu aja deh, ada Wia ya, itu kan. Udah, iya, jadi udah begitu aja. Jadi sekarang tetap kita pilih, kalau Abah cuma pesan pilih cuma 1,
Apa itu? Yang penting orang rajin ibadah, ya, rajin sedekah, rajin kumpul, para alim ulama, tahu majelis taklim, tahu juga agama-agama yang lain, itu yang kita pilih. Udah, yang di sini Abah Saroni, Putra Betawi, cuma satu mesen. Pilih udah satu. Anies Rashid Baswedan, udah jelas. Apa jelas? Pendidikannya jelas, kriteria kehidupannya jelas, ya kan, bebet bobotnya jelas. Memang setiap perjalanan untuk menuju itu berat tantangannya. Kita harus siap difitnah, kita harus siap dicaci maki. Begitu juga kita akan siap tentang kehidupan kita, kan gitu kan, siap itu. Tapi kita nggak usah takut. Segala sesuatunya yang ada di tubuh kita yang harus kita syukurin. Kita masih punya komputer yang begitu canggih, yang tidak ada satu perjalanan kita yang tidak akan dicatat. Malaikat apa? Munkar, nakir, betul? Rakib Rokib? Atid. Rokib atid, munkar nakir lagi. Itu mau mati gitu. Rokib Rakib atid. Gitu. Kalau di dalam tubuh kita udah ada filter itu, dan kedua itu kita tahu aja besok kita akan mati, insya Allah kita akan tergeser dari hal-hal tersebut. Paham? Jadi komputer kita, ya, yang mengawasin kita siapa? Rokib Atid gitu. Oke? Jadi begitu, wahai yang nonton video ini, maafin ya, itu kan, kalau mau di subscribe. Iya, namanya juga orang jalanan, perjalanan ruhaninya dengan perjalanannya yang nyatain sekarang. Jadi tetap Anda punya keyakinan Anies Rashid Baswedan tanpa orang sadari, yang mendukung ini di luar logik jelas, yang logik jelas, orang-orang cendekiawan pun maupun orang-orang yang berilmu, yang di luar daripada keilmuannya maupun keilmuan mendukung dia. Awas, Indonesia adalah negeri yang telah didoakan oleh Kanjeng Nabi besar Muhammadin Sallallahu Alaihi Wasallam. Jangan setan aku. Anda keturunan wali, Anda keturunan para wali songo, tapi Anda tidak bisa untuk memilih satu yang orang katakan bahwasanya rekan jejaknya ini adalah sedikit banyaknya ada kebenaran, tapi Anda membela hal yang Anda katakan buat keturunan, buat handai dan tolan Anda tidak akan kelaparan, seakan-akan Anda menari di atas luka penderitaan perjuangan dari dulu sampai sekarang. Anda menari di atas penderitaan rakyat yang sudah berjuang mati-matian merebut merah putih, di mana di situ berdasarkan 5 kata. Pertama, ketuhanan yang Maha Esa. Kedua, kemanusiaan yang adil. Ketiga, persatuan Indonesia. Yang keempat, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmah dalam permusyawaratan dan perwakilan. Kelima, nah di situ kelima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Kemerdekaan ini untuk rakyat dan buat rakyat. Kita sebagai seorang pemimpin harus bijak. Kita sebagai seorang pemimpin harus menjadi toladan. Kita harus seorang pemimpin harus memegang amanah untuk bangsa dan negara ini. Merdeka. Bang Roni Putra Betawi daripada abahnya Siti Rabiatul Adawiyah. Ayo kita dukung angka 1. Oke?
ketuhanan yang Maha Esa. Tiada lagi kita punya kekuatan itu. Oke,